Hai, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Kali ini menyampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Perpindahan panas atau kalor. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Nah, pada saat proses memasak, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, anak-anak, banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai proses perpindahan panas atau kalor. Contohnya adalah seperti berikut ini. Ketika kita memasak, kita menyalakan api kompor. Panas api akan memanaskan panci. Kemudian, panci yang panas akan membuat air menjadi mendidih dan sayuran yang sedang dimasak menjadi matang. Contoh lainnya adalah, nah, kalian lihat di sini ada matahari dan bumi. Jarak antara matahari ke bumi itu adalah 152.100.000 kilometer. Jauh sekali, bukan? Namun, panas dari matahari itu dapat kita rasakan di bumi. Mengapa demikian? Karena panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita yang berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Oh iya anak-anak, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Selain itu, panas juga dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Nah, seperti apa dan bagaimana konduksi, konveksi, dan radiasi itu? Mari kita simak penjelasan ini ya. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu masak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah ya anak-anak. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh ya anak-anak, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Pastinya akan sangat gelap dan sangat dingin ya. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara ya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air dalam panci yang dipanaskan sehingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara.
Nah, peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, anak-anak, itulah tadi cara perpindahan panas atau kalor dengan konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Apakah kalian bisa membedakannya? Sekarang tuliskan kata kunci dan hal-hal penting pada setiap paragraf yang tadi sudah dibacakan ya. Nah, ini adalah paragraf pertama. Kalian coba baca dengan seksama, kemudian cari hal-hal penting atau kata kuncinya ya. Pada paragraf pertama ini, hal penting adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, kata kuncinya adalah api dan panas. Selanjutnya, hal-hal penting yang terdapat pada paragraf kedua. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu 152.100.000 kilometer. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Kata kuncinya adalah matahari, panas, dan berpindah. Selanjutnya, hal penting yang ada pada paragraf ketiga. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kata kuncinya adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, anak-anak, itulah hal-hal penting yang ada dalam wacana yang tadi sudah kita bacakan bersama ya, dan juga kata-kata kuncinya. Sekarang, carilah arti kata-kata berikut ini dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, kata-kata yang kalian harus cari artinya dan kalian buat kalimatnya adalah api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Yang pertama adalah kata api. Arti api itu adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Nah, kalimatnya yaitu api kompor dapat memanaskan air dalam panci. Kemudian kata yang kedua adalah panas. Panas berarti terasa seperti terbakar atau bersuhu relatif tinggi. Kalimatnya, panas matahari merambat ke bumi. Kata yang ketiga adalah berpindah. Berpindah berarti beralih atau beranjak ke tempat yang lain. Kalimatnya, panas dapat berpindah dengan cara konduksi. Kemudian, kata yang keempat adalah suhu. Arti suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin. Contoh kalimatnya adalah air panas itu suhunya tinggi. Kata yang kelima adalah logam. Logam memiliki arti mineral yang tidak tembus pandang. Kalimatnya adalah panci ibu terbuat dari logam yang cukup tebal. Kata yang keenam adalah mendidih. Artinya menggelembung atau meluap karena panas. Kalimatnya adalah ibu memasak air hingga mendidih. Kata yang ketujuh adalah pancaran. Artinya disemburkan atau dikeluarkan. Kalimatnya, pancaran matahari dirasakan hingga ke bumi. Nah, anak-anak, itulah tadi kata-kata beserta dengan arti dan juga contoh kalimatnya. Kalian coba buatkan kalimat yang lainnya ya dari kata-kata tadi. Kalian tuliskan dengan rapi di buku kalian. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja ya. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini ya. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-teman. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya bukunya itu saja ya.
sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalornya saja yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas ya. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen itu akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan cara perpindahan kalor secara konduksi serta contohnya yang dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini ya. Yang pertama, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Nah, hal-hal penting apa yang sudah kamu temukan? Di sini sudah tandai ya, yaitu dengan diberi garis bawah. Kalian bisa tuliskan di buku kalian ya. Ini yang ada pada paragraf pertama. Kemudian ini yang ada di paragraf kedua. Kalian bisa tuliskan hal-hal penting pada kalimat yang sudah digarisbawahi. Nah, selanjutnya ini yang ada di paragraf ketiga. Berikutnya juga yang ada di paragraf 4. Kalian lakukan hal yang sama ya. Tuliskan hal-hal penting yang ada pada paragraf 4 ini. Nah, begitu juga dengan paragraf kelima. Kalian tuliskan ya hal-hal penting yang kalian jumpai. Kemudian, kegiatan yang kedua, gambarkanlah cara perpindahan panas secara konduksi. Nah, anak-anak, seperti ini ya gambarnya. Jadi, cara perpindahan panas secara konduksi dapat digambarkan seperti orang yang sedang estafet memindahkan buku. Buku yang dipindahkan itu ibarat panas atau kalor. Kemudian, orang-orang yang memindahkan buku tersebut itu adalah sebagai penghantarnya. Nah, yang berpindah di sini hanya bukunya saja bukan, sedangkan orangnya tetap di tempat. Jadi, perpindahan panas secara konduksi itu hanya panasnya saja yang berpindah, sedangkan perantaranya tidak ikut berpindah. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga, tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang kamu jumpai dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, banyak sekali yang kita temui ya, anak-anak. Perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan tadi adalah ujung sendok dalam teh panas, ujung spatula saat menggoreng, dan setrika listrik. Dan selanjutnya, perpindahan konduksi pada kehidupan kita sehari-hari yang sering kita jumpai itu adalah panci di atas kompor yang menyala, kemudian rice cooker, dan dispenser. Itulah contoh-contoh perpindahan panas secara konduksi yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.